Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 5, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran 3 dan 4 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, kita buka halaman 66. Kita akan belajar menulis ungkapan permintaan maaf dengan benar. Masih ingat teman-teman di pembelajaran 2 langkah-langkah memahami isi teks percakapan tentang ungkapan permintaan maaf? Ya, ada 4 poin. Yang pertama, baca dulu seluruh isi percakapan. Kedua, amati tokohnya. Ketiga, cermati tokoh yang melakukan minta maaf. Keempat, cermati tokoh yang menerima ungkapan maaf. Kita lihat contohnya ya. Kita baca dulu teksnya sesuai poin 1. Maaf Siti, saya belum bisa mengembalikan buku cerita milikmu. Saya belum selesai membacanya. Tidak apa-apa Nita, bacalah dulu sampai selesai, baru kamu kembalikan. Nah, poin kedua. Tokoh yang ada pada teks ada si Siti dan Nita, ya. Lalu tokoh yang melakukan minta maaf adalah Nita karena belum mengembalikan buku cerita. Tokoh yang menerima ungkapan permintaan maaf adalah Siti, ya, yang pemilik buku tersebut. Selanjutnya kita lihat halaman 67. Kita akan menyelesaikan masalah tentang pengukuran panjang. Bagian pengurangan ya. Sekarang kita belajar pengurangan dulu. Ibu punya contoh. Imas hendak menghias kado dengan pita. Panjang pita Imas adalah 3 meter. Imas lalu memotong pita sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa pita setelah dipotong? Nah, teman-teman, yang harus diperhatikan adalah satuan ukurnya ya. Ingat, kalau ada satuan ukur yang berbeda, jangan dulu dijumlahkan atau dikurangkan ya, atau jangan dioperasikan dulu. Kita samakan dulu satuan ukurnya ya. Nah, lalu lihat apa yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan meter. Lalu ada kata sisa. Nah, Ibu memberi saran kalau ada kata sisa berarti soal cerita tersebut dijalankan atau caranya menggunakan pengurangan ya teman-teman. Yuk kita coba. Diketahui pitanya 3 meter dipotong 200 cm. Kita samakan dulu satuan ukurnya. 3 meter menjadi sentimeter, maka dikali 100. Lalu baru dikurangi 200 cm. Nah, 3M dikali 100 sama dengan 300 cm. Baru dikurangi 200 cm. Jadi akan kita dapat 100 cm. Sampai di situ dulu ya. Kita kembali lagi ke soal yang ditanyakan berapa meter. Jadi 100 cm ini kita rubah dulu ke meter. Caranya dibagi 100. Ingat ya teman-teman, jika mencoret pembagian nolnya hilang dan harus sama pencoretannya. Jika di kanan 2, di kiri juga 2. Jadi 100 cm dibagi 100 sama dengan 1 meter. Jadi sisa pita setelah dipotong adalah 1 meter. Nah, kalau sudah paham caranya, kita lihat yang Ayo Berlatih halaman 68. Ibu ingatkan kembali, samakan dulu satuan ukurnya ya. Lihat nomor 1, 3 meter, 200 meter. Berarti meternya rubah dulu ke sentimeter ya. Lalu yang ditanyakan berapa meter sisa ya. Sisa berarti dikurangi ya.
3 meter dikurangi 200 cm. Nah, nanti jawabannya rubah dulu ke meter. Nomor 2 sama 4 meter 300 cm. Jadi 4 meternya yang dirubah ke cm. Nah, yang ditanyakan berapa sentimeter sisa? Sisa berarti dikurangi. Karena pertanyaannya sentimeter, jadi tidak perlu dirubah ya. Yang ketiga 1 meter dan 70 cm. Berarti 1 meternya rubah dulu ke cm. Baru dikurangi, karena ini yang ditanyakan berapa sisa. Nah, hasilnya tetap cm, tidak dirubah. Keempat, Oki membawa tambang sebanyak 500 cm, dipotong 2 meter. Nah, 2 meternya dirubah ke cm. Hasilnya 500 dikurangi 2 meter, sisa nih, di sini ada kata sisa, jadi dikurangi, hasilnya dirubah ke meter. Selanjutnya di halaman 68 ada pelajaran PJOK. Kita akan menggerakkan anggota tubuh dalam bentuk tarian. Ada gerakan pohon tertiup angin, gerakan berputar, gerakan berayun ke depan dan ke belakang. Gerakan-gerakan ini menggerakkan bagian tangan kita ya teman-teman. Ingat, sebelum berolahraga kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya tidak cedera, dan melakukan pendinginan ketika setelah berolahraga supaya otot kembali seperti semula. Pola lantai. Ada 5 pola lantai yang akan kita pelajari. Yuk kita lihat. Yang pertama, pola lantai segi 4. Bentuknya seperti segi 4 ya. Yang kedua, garis lurus vertikal membentuk seperti angka 1. Ini membentuk barisan ke belakang. Ketiga, pola lantai segitiga. Bentuknya seperti bangun datar segitiga ya teman-teman. Pola lantai keempat, garis lurus atau yang disebut horizontal. Nah, barisan ini berbaris ke samping. Yang kelima, gerakan pola lantai melingkar. Nah, membentuk lingkaran ya teman-teman. Nah, kalau sudah mengerti materinya, silahkan isi evaluasi pembelajaran halaman 69 1-5. Kita buka pembelajaran 4 ya, halaman 70. Kita akan membaca puisi. Judulnya Desaku yang Kucinta. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah kulupakan, tak mudah bercerai, selalu kurindukan desaku yang permai. Nah, judul puisi ini Desaku yang Kucinta, karya El Malik. Jadi diciptakan oleh El Malik. Nah, setelah membaca puisi, kita akan membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Contoh kalimat tanya berdasarkan puisi Desaku yang Kucinta adalah: 1. Apa judul puisi tersebut? Ya, judulnya Desaku yang Kucinta. 2. Siapa penulis puisi tersebut? Ya, El Malik. 3. Di mana tempat ayah, bunda, dan handai taulan penulis tinggal? Di desa. 4. Mengapa penulis merindukan desanya? Karena sangat indah dan permai. Selanjutnya ada jenis-jenis alat ukur panjang. Masih ingat apa aja teman-teman? Yuk kita baca lagi. Ada penggaris atau mistar. Penggaris atau mistar menggunakan satuan sentimeter. Digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, tempat pensil, daun, panjang jari, meja, kursi, figura foto, pokoknya benda-benda yang panjangnya lebih pendek ya teman-teman.
Meteran pita. Meteran pita menggunakan satuan cm juga, digunakan untuk mengukur kain bahan baju. Biasanya digunakan oleh seorang penjahit. Meteran gulung atau roll meter biasanya digunakan oleh tukang bangunan, menggunakan satuan cm dan meter. Kegunaannya untuk mengukur panjang tanah, pintu, meja, papan tulis, kursi, tinggi badan, pokoknya benda-benda yang lebih panjang atau lebih besar ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelumnya ada pola lantai gerakan pohon tertiup angin. Sekarang kita akan belajar gerakan bunga tertiup angin. Ya, mula-mula bunga kuncup dengan gerakan tangan direkatkan kiri dan kanan di atas kepala. Lalu tarik ke depan dada, kemudian bergerak seperti bunga mekar. Buka tangan kita melebar sampai direntangkan. Lalu kuncupkan kembali tangan kita, simpan di atas kepala, kanan dan kiri didekatkan, lalu bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Atau bisa juga tangan di depan dada didekatkan, lalu bergerak ke kanan dan ke kiri. Bisa juga bergerak berputar, tangan didekatkan di atas kepala, lalu berputar. Ingat ya teman-teman, agar lebih menarik bisa menggunakan musik atau kita berhitung 1-8. Berolahraga menyehatkan loh teman-teman. Nah, kalau sudah mengerti, silahkan isi evaluasi pembelajaran 4 halaman 72 1-5. Oke teman-teman, semoga kalian mengerti dengan materi yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.